Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Bapak Ibu, saudara-saudari, berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana respon dari seorang Agus Mariono ya ketika mendengarkan bahwa ada dari ormas Islam yang dimana kita melihat Din Syamsuddin menyampaikan statementnya bahwa Ade Armando, Permadi Arya dan Grace Natali akan dilaporkan terkait video ceramahnya Pak Yusuf Kala, dan langsung saja kita akan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara untuk kita semuanya. Ini namanya payung victim kalau menurut saya. Ya, bukankah yang dilaporkan itu Pak Yusuf Kala? Karena ceramahnya di UGM. Ya, walaupun memang potongan, tapi kalau saya pahami, memang Pak Yusuf Kala berpendapat seperti itu. Yang kemudian pendapat itu tidak disetujui oleh umat Kristiani, sehingga sekelompok umat Kristiani tidak terima dan melaporkan Pak Yusuf Kala dengan tuduhan penodaan agama. Loh, kok malah kemudian menuduh Abu Janda, Ade Armando dan Grace Natali sebagai biang kerok, sebagai orang yang memecah belah dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya playing victim. Nah ya, kalau Pak Yusuf Kala merasa tidak seperti yang ada di video itu, merasa benar dengan apa yang disampaikan, gampang saja nanti disampaikan narasi utuhnya ketika diperiksa oleh penyidik. Ya, karena Pak Yusuf Kala sudah dilaporkan lebih dulu. Yang sebenarnya seperti ini, yang yang dilaporkan oleh umat Kristiani tentang tuduhan penodaan agama itu seperti ini, kan nanti penyidik bisa melihat, menimbang mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu selesai dulu, baru Pak Yusuf Kala mungkin bisa melaporkan ketika tuduhan atau laporan dari umat Kristiani tentang tuduhan penodaan agama oleh Pak JK itu tidak benar. Kan begitu. Nah, sama kayak kasus ijazahnya Pak Jokowi, dituduh palsu gitu kan, Pak Jokowi tidak terima. Tapi itu pun didahului dengan pembuktian tuduhan itu benar apa salah, itu dulu. Nah, ya. Satu itu, yang kedua ini terkait dengan apa yang saya sampaikan di vlog saya sebelumnya. Saya mewarning hati-hati gitu. Karena saya melihat isu ini digulirkan secara tidak wajar dan beruntun antara peristiwa yang satu dengan yang lain yang berkaitan, yang seolah-olah ingin ngompori masyarakat, ingin menimbulkan kemarahan masyarakat atas isu SARA gitu. Ya, karena aneh. Silakan ditonton video saya sebelumnya tentang Pak JK ini. Aneh ini. Saya curiga ada pihak-pihak yang sengaja sedang ngompori, memancing kemarahan umat atas isu SARA ini gitu. Keanehan itu muncul satu ketika halal bihalal sejumlah aktivis, ada Syekhul Mujani, ada Mas Islah Barawi dan lain-lain, yang tiba-tiba menggulirkan wacana penggulingan Presiden Prabowo di tengah jalan tanpa mekanisme konstitusi. Jelas itu ya, viral. Kemudian bersama dengan itu muncul kasus lama sekali, sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu ketika Pak JK masih mahasiswa, tentang kerusuhan di Makassar yang kemudian diiringi dengan pembakaran puluhan gereja. Yang mana Pak JK di situ disebut sebagai tokoh HMI yang masanya ikut berdemo ketika itu. Walaupun Pak JK kemudian membantah ikut terlibat gitu. Yang kedua, muncul lagi isu SARA. Peristiwa beberapa bulan lalu itu ketika Ramadan, ceramahnya di UGM. Seolah-olah ini berkaitan erat. Seolah-olah ini adalah umpan gitu loh, umpan tentang isu SARA agar ditangkap oleh mangsa yang kemudian akan dibanting seperti ini. Nah, ini yang menurut saya apa yang tadi dilakukan oleh Pak Din Syamsuddin dan puluhan ormas, katanya baru bertemu di rumahnya JK, berencana melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Grace Natali dengan tuduhan fitnah dan lain sebagainya. Ini kan kalau menurut saya ini umpan yang mungkin menurut mereka sudah dimakan oleh target gitu loh ya. Mereka siapa? Kalau saya sih mencurigai ini ya orang yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja memunculkan isu itu, kemudian ditangkap oleh Abu Janda, oleh Ade Armando, oleh Grace Natali dan yang lain, dan kemudian diambil ini, makan gitu loh. Yang tujuannya untuk memantik, menghadapkan dua masa dengan isu SARA.
Kalau saya mencurigai ini, makanya saya beberapa hari lalu mengatakan hati-hati nih, waspada nih, karena ini tidak wajar gitu, tidak wajar. Sebelum itu sudah didahului oleh Pak JK yang over aktif gitu dengan sejumlah isu yang rata-rata menyalahkan kebijakan Pak Prabowo. Contoh tentang Pak Prabowo tidak menaikkan harga BBM, dikritik oleh Pak JK. Seharusnya dinaikkan harga BBM. Nah ini kalau dinaikkan kan memicu kemarahan warga, memicu kenaikan harga sembako dan lain sebagainya. Kemudian BOP dan lain sebagainya. Ini dari awal sudah ngatakan ada apa nih Pak JK, tiba-tiba kok aktif sekali, reaktif sekali. Nah setelah itu muncullah isu tadi ya saya sebutkan, kasus Makassar, pembakaran gereja itu, kemudian kasus isu SARA ini, kemudian ikut-ikutan ngomentarin ijazahnya Pak Jokowi gitu. Seolah-olah ada apa nih Pak JK, seolah sebagai seorang yang memaksakan diri turun gelanggang atas hal-hal yang mungkin selama ini dinilainya tidak gol gitu loh. Dan puncaknya menurut saya adalah hari ini, di mana sejumlah ormas Islam kemudian berkumpul membuat pemantik untuk melaporkan kepada 3 orang ini. Tapi targetnya menurut saya adalah massa. Targetnya adalah ingin memicu, ingin mengakomodir, ingin mengumpulkan massa untuk membackup Pak JK. Kalau saya begitu. Soal Ade Armando, Abu Janda, Chris Natali, menurut saya hanya alat saja, pemicu saja. Bagaimana ini ada alasan untuk menerjunkan massa dalam jumlah besar dengan dalih membela Pak JK, dengan dalih membela kebenaran dan lain sebagainya. Hanya alat saja menurut saya. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa diatasi dan mudah-mudahan penyidik bisa bersikap jernih di dalam memandang kasus ini. Ya. Sekali lagi, mudah-mudahan saya percaya 100% bahwa penyidik sangat profesional untuk melihat kasus ini. Faktanya Bapak JK dilaporkan lebih dulu, kemudian melaporkan balik, melaporkan Ade Armando, melaporkan dan lain-lain, hanya persoalan video dipotong. Hanya persoalan video dipotong. Menurut saya kan kecil sekali persoalan yang dilaporkan oleh Pak JK. Tapi menurut saya bukan masalah kecil besar, tapi bagaimana mencari pemicu untuk mengumpulkan pendukungnya, mengumpulkan massa untuk bisa turun ke jalan. Mudah-mudahan aparat keamanan kita juga bisa mengantisipasinya dengan baik ya, sehingga skenario dari kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghadapkan massa dengan isu SARA ini tidak terjadi. Mudah-mudahan demikian, dan saya kira aparat Polri, TNI kita sudah sangat berpengalaman untuk menghadapi kelompok-kelompok tersebut. Dan tadi Pak Din Samsudin dan beberapa orang nampak di sampingnya jelas sekali juga dari kelompok mana. Maka bisa diprediksi pula, bisa ditakar pula, bisa diperkiraan juga siapa kelompoknya nanti akan berhadapan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tadi sudah melihat bagaimana yang disampaikan oleh Mas Agus Mariono ya, dan di sini saya akan membacakan beberapa komentar yang ada dan tentu saya akan tampilkan di sini biar kita boleh melihat bersama. Ada yang pertama sekali dari Jeki Handra Yahya. Ingat, Dian Samsudin adalah petinggi Pondok Modern Gontor dan HTI serta Wahabi, nyusup ke Muhammadiyah tapi hatinya radikal. Ya, lalu kemudian ada dari Sunarto, orang-orang yang sakit hati sama kayak kakek Amin Rais. Lalu dari Erpinaja ya, kita akan melihat Din Syamsuddin ya. Din Syamsuddin nongol lagi bikin gaduh ikutan nimbrung, udah tua bangkotan ternyata gerombolan preman yang ingin bikin rusuh ya. Lalu berikutnya kita akan lihat ada dari Mulyana Bapak Ibu ya. Gampang miskinkan si Caplin biang gaduh dan inisiatornya. Lalu dari Sunardi ini ya, ini dia. Itu Din Syamsuddin selalu bikin gaduh, merasa pintar tapi nggak dipakai oleh negara. Dan dari Januar Ahmad, Din Syamsuddin sepaham dengan Yusuf Kala. Amin Rais, Anies membela penista agama. Coba yang mengatakan Pak Jokowi, wah habis dilaporkan sama Din Syamsuddin. Mungkin omongannya lebih sadis ya. Lalu ada komentar dari Nanto Sunanto ini Bapak Ibu. Indonesia sedang diacak-acak
penjahat berkedok agama, silahkan tebak sendiri. Lalu ada dari Dewa Setiawan, Din Samsudin ini orang HTI masuk di Muhammadiyah hanya buat tameng saja untuk jalan politiknya Pak Prabowo, sudah tahu kelakuannya. Dan di bagian bawah ada dari Canisius Tobela, kalau ada apa-apa Pak JK harus bertanggung jawab, katanya dalang ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya dari Waringin ini, Waringin. Skenario Ahok Jilid 2 akan dimainkan kembali karena mereka tahu kalau bangsa ini adalah bangsa penakut. Gus Dur benar dalam hal ini ya. Dari Iriana, teman Caplin panik, muncul semua. Lalu dari Wayan Darmada, Caplin memang dalangnya kegaduhan di planet ini. Yang ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya ada dari Pranajiwa Lelono, demi munculkan Anies dan kaum pro khilafah, mereka bermanuver. Wow, ini memang politik yang luar biasa ya. Dan dari Sugiono ini Bapak Ibu, kita sebagai masyarakat yang patriotik nasionalis wajib waspada orang-orang yang akan demo melemahkan NKRI. Para intelijen wajib waspada dan tandai orang-orang yang sok paten. Dari Zulkifli, kebenaran wajib ditegakkan di negara Pancasila ini. Pancasila harga mati, tindakan intoleransi adalah lawan Pancasila yang wajib disadarkan ya. Lalu ada dari Robert Baik, ternyata mereka ini yang menjadi biang kerok kerusuhan di Indonesia ini, Din Syamsuddin dan kawan-kawan. Dan paling terakhir dari Oyung Grid, ya justru Caplin dulu disidang. Dan yang lain Ade Armando, Grace Natali, dan Abu Janda mewakili rakyat NKRI. Walaupun bukan Kristen, kami tidak ingin ada kelakuan adu domba melalui agama memecah belah NKRI ini. Sikat yang mau merongrong NKRI ini, yang bela Caplin atau menentang NKRI wajib dicurigai juga ya.